Luciana Ulus, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Manggarai dari SD Impresling. Saat ini saya tidak sendirian, saya bersama Bapak Kepala Sekolah SD Impreslimum, Bapak Kosmas Agur. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu. Apa kabarnya hari ini Pak? Kabar baik, sehat. Puji Tuhan, luar biasa ya Pak. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk tugas wawancara saya sebagai guru penggerak. Saat ini kita mulai saja ya Pak dengan pertanyaannya. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Oke, pertama saya selaku kepala sekolah di unit tentu dalam memimpin saya banyak mengalami kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral, dan bagaimana saya mengidentifikasi kasus-kasus ini. Pertama, untuk bisa masuk pada dua kasus ini, yaitu rujukan moral, dilema etika dan rujukan moral, saya mempelajari kasusnya dan menyimpulkan kasus yang terjadi. Ya. Selanjutnya kesimpulan itu dapat digunakan sebagai bahan rujukan atau bahan pertimbangan untuk menindaklanjuti pengambilan keputusan, baik nanti yang berkait dengan dilema etika maupun rujukan moral. Ya. Karena dilema etika dan rujukan moral ini dua masalah yang sering dialami dalam proses pengambilan keputusan. Itu sudah pasti sebagai pimpinan tentu banyak mengalami hal ini. Ya. Karena dilema etika itu merupakan sebuah situasi di mana kedua kasus ini keduanya benar, namun bertentangan dalam pengambilan keputusan. Ya. Di sini benar melawan yang benar. Ya. Benar melawan. Sedangkan rujukan moral itu situasi ketika seorang dihadapkan pada benar dan salah. Ya, kita sudah tahu ada benar dan salah. Nah, seorang dihadapkan pada benar dan salah ketika mengambil keputusan. Nah, dilema etika lebih sulit diatasi karena memang dipengaruhi oleh faktor. Memang dia agak berat ya untuk diatasi karena ada faktor di dalam, ada faktor cinta, ada faktor kebenaran, ada faktor keadilan. Ada ya faktor lainnya yang bisa agak susah untuk memberikan keputusan. Ya. Sedangkan rujukan moral di sini mudah diatasi karena memang sudah ada norma. Ya. Sudah ada norma dan sudah tahu bahwa ini benar, ini salah. Tidak sulit kita memberikan sebuah keputusan. Mungkin itu Ibu dari saya mengidentifikasi kasus-kasus yang saya alami khususnya di SD Timung ini memang itu pernah juga dan memang itu sering ya. Baik itu yang dialami oleh guru maupun oleh siswa. Itu mungkin. Terima kasih ya Bapak. Berarti caranya tadi identifikasinya dengan mempelajarinya terlebih dahulu. Ya, mempelajari terlebih dahulu. Ya, kemudian menyimpulkan, lalu menjadikannya sebagai bahan rujukan untuk kemudian bagaimana dilanjuti untuk mengambil sebuah keputusannya. Ya, baik, terima kasih Bapak. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke, ya dalam situasi di mana ada dua kepentingan sama-sama benar ya, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya. Nah, bagaimana mengambil keputusan yang baik dan bijak, yang baik dan bijak untuk diberikan yang paling tepat, yang paling tepat, sama-sama benar. Ya, sama-sama benar. Iya. Ya. Pertama ada cara-cara, langkah-langkah. Yang pertama kita mengumpulkan informasi yang cukup tentang kedua kepentingan tersebut, lalu mempertimbangkan dampak dari masing-masing keputusan yang diambil. Ya. Mengumpulkan informasi yang cukup tentang kedua kepentingan tersebut,
dan mempertimbangkan dampak dari masing-masing keputusan yang diambil. Ini yang pertama. Yang kedua, melibatkan semua pihak terkait dalam diskusi dan mendengarkan pandangan atau pendapat mereka atau masukan-masukan mereka dengan terbuka. Ini yang begini, saya mengundang rekan-rekan guru untuk nanti mendengar masukan mereka, secara terbuka, ya. Karena di sini tidak hanya saya sendiri untuk bisa melihat ini persoalan, ya. Lalu berikut juga, membuat daftar pro dan kontra, karena dari masukan itu pasti ada pro dan kontra. Ya. Bagaimana kita memilahkan ini? Lalu yang menjadi pro dan kontra kita evaluasi, ya, kita mengevaluasi dari setiap argumen dengan cermat, Karena tidak semua masukan itu kan semuanya pro, semuanya kontra. Pasti ada pro dan kontra. Lalu kita mengevaluasinya dengan cermat juga, sehingga tidak salah juga memberikan semacam keputusan. Lalu berikutnya, memperhatikan nilai dan prinsip yang mendasari kedua kepentingan dan mempertimbangkan dalam dampak jangka panjangnya. Ya, dalam memperhatikan nilai dan prinsip-prinsip yang mendasari. Nah, ini sudah jelas ini. Lalu mencari solusi yang dapat memenuhi kepentingan kedua belah pihak secara adil dan seimbang. Ya, dalam konteks keputusan hukum formal, misalnya dalam hukum formal, kita masuk dalam hukum formal, kita mendengar istilah ada namanya win-win solution. Ya, win-win solution artinya apa? Keputusan diambil betul-betul tidak merugikan kedua pihak, sama-sama menguntungkan. Di sini keputusan diberikan itu sama-sama puas, adil. Tidak terkesan nanti ada kelompok yang dirugikan. Itu yang dalam bahasa hukumnya itu win-win loss. Ya, win-win loss itu satu jadi diuntungkan, satunya dirugikan. Ya, itu mungkin untuk dalam situasi seperti ini, di mana dua kepentingan yang sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya. Baik Bapak, terima kasih. Kalau saya rangkum tadi Bapak, untuk menjalankan pengambilan keputusan di mana ada dua kasus yang memiliki kepentingan yang sama-sama mengandung nilai kebajikan, di antaranya mengumpulkan informasi yang cukup tentang kasus-kasus tersebut untuk kemudian dipertimbangkan, lalu melibatkan semua pihak yang terkait, kemudian membuat daftar pro dan kontra, karena dari sekian banyak pribadi, sekian banyak pikiran tidak mungkin akan satu pikiran, gitu ya Pak. Kemudian memperhatikan nilai-nilai dan prinsip yang mendasari keputusan, kemudian mencari solusi yang dapat menguntungkan kedua-duanya. Ya, baik. Kita lanjut ke pertanyaan berikut Bapak. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Oke, langkah-langkah atau prosedur yang biasa saya lakukan di sekolah ini, pertama itu kita pastikan atau menentukan penyebab permasalahan. Ya. Lalu siapa-siapa yang terlibat dalam masalah ini, itu. Kebetulan saya orangnya terbuka dengan prinsip hidup, terbuka dalam arti tidak mengandalkan kemampuan saya sendiri, namun saya berdiskusi dulu dengan teman-teman guru atau mereka yang berpengalaman, untuk mempertimbangkan dari berbagai sudut pandang sebelum keputusan itu diberikan. Ya, itu dari memastikan menentukan penyebab permasalahannya. Lalu kita diskusikan lagi dengan teman supaya tidak salah untuk memastikannya, untuk memberikan keputusan akhir sebelum keputusan akhir. Mungkin itu saja untuk ini. Intinya adalah untuk sebelumnya adalah memastikan atau menentukan penyebab dari permasalahan, kemudian melibatkan siapa saja yang terlibat di dalam kasus tersebut, dan intinya ada permusyawaratan di dalam. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika?
hal-hal yang dianggap efektif kalau mengambil keputusan pada kasus dilema etika, khususnya yang saya alami di sini, di tim ini. Pertama, dengan menelaah siapa juga yang terlibat di dalam kasus ini. Ini sama ya, menelaah ya siapa-siapa yang terlibat dalam kasus ini. Jadi tidak serta-merta memvonis, tapi kita menelaah dulu. Apakah kasus ini urgent atau sifatnya urgent untuk diselesaikan? Ya kalau memang urgent, ya tentu penting untuk diselesaikan. Kalau memang tidak, ya mungkin dipertimbangkan lagi. Ya kita telah dulu kasusnya. Lalu yang kedua, bagaimana cara penyelesaiannya? Apa lewat diskusi oleh Dewan Guru atau stakeholder? Nah ini mungkin dengan cara diskusi, kembali pada diskusi, ya. Lalu dalam diskusi misalnya tidak ditemukan semacam solusi, maka saat itu juga kita bisa membayangkan atau memikirkan kira-kira tokoh panutan di masyarakat selain guru yang dianggap dan bijak mampu untuk memberikan keputusan secara adil dan seimbang. Maksudnya begini, misalnya katakan ada yang memang sangat institusional dan kontroversial berkaitan dengan mungkin bersentuhan dengan nilai adab budaya, sehingga ada pihak sekolah tidak bisa menyelesaikan kasus ini. Tapi sekarang kita memastikan atau membayangkan, oh tokoh ini nanti yang bisa menyelesaikan ini, sehingga kita bisa undang dia untuk bisa jadi narasumber atau bisa menyelesaikan kasus ini. Ya. Ini artinya apa? Kita akui juga atau kita mengakui kemampuan pihak lain. Intinya adalah melibatkan banyak pihak yang dianggap mampu, membantu menyelesaikan masalah, Pak ya. Iya. Kita lanjut, Bapak. Iya. Apa-apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya. Itu yang pasti ada tantangan ya, ada tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini. Karena jujur, pertama mungkin dari referensi dari saya sebagai kepala sekolah yang mungkin belum yang pas ya. Lalu yang kedua yang mungkin kita belum bisa memastikan bahwa itu dapat diselesaikan oleh seorang pemimpin sendirian. Nah, sehingga menurut saya bahwa tantangan terbesar dari dilema etika bahwa dilema ini tidak menawarkan solusi yang jelas. Kalau saya menawarkan solusi yang jelas, masih dia sama-sama kan sesuai dengan norma-norma etika. Jadi karena itu tadi saya mungkin belum mendapatkan referensi yang banyak, yang pas, sehingga dalam memberikan kepastian tidak menawarkan solusi yang jelas. Itu memang yang saya alami di ini. Berarti belum tidak diketahui secara pasti apakah keputusan yang diambil ini apakah sudah benar-benar tepat atau belum. Iya, karena kurangnya referensi. Ya. Kita lanjut, Pak. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Oke, pertanyaan ini sangat relatif sekali ya dalam menyikapinya, karena ini berhubungan dengan pertama masalahnya mudah, ringan atau biasa. Ya. Lalu lihat dari kompleksitasnya. Nah, pertama, jika masalahnya mudah, ringan dan biasa, maka masalah ini langsung diputuskan atau langsung di proses penyelesaiannya. Nah, tetapi tetap juga mendengar masukan-masukan dari teman-teman guru, teman lain. Lalu yang kedua, jika masalahnya agak berat, sulit, maka dilakukan proses sesuai dengan tingkat kompleksitasnya, terus tingkat kesulitannya, tingkat masalahnya. Sehingga itu butuh waktu katakan jadwalnya. Maka seringkali terjadi memang masalah diselesaikan saat itu juga jika ringan. Nah, tetapi ada kasus atau masalah yang butuh prosedur
prosedural atau jadwal, sehingga sesuai dengan kondisi, situasi dan masukan dari teman-teman guru dan secara prosedur itu tadi. Waktunya itu betul-betul matang setelah kita mendengar juga dari masukan-masukan dari teman-teman guru. Ya. Jadi yang memang agak sulit itu butuh waktu untuk penelaahnya, mengkajinya, lalu mempertimbangkannya. Lalu adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Baik, faktor selama ini yang mempermudah atau membantu saya dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini selama ini terjadi, dan memang sering terjadi. Pertama, sekolah punya struktur, punya punya struktur organisasi, ada balik kelas, ada balik sekolah, ada rumah mata pelajaran dan lainnya. Dan untuk memudahkan dalam pengambilan keputusan, Dewan Guru ini diminta pendapat atau masukannya. Dari pendapat atau masukan dari guru-guru itu bisa memudahkan saya sebagai kepala sekolah untuk mengambil keputusan yang tepat. Nah, bisa jadi mungkin staf guru ini juga sudah mengalami kasus dilematika ini dengan siswanya. Sehingga saya bisa pertimbangkan, bisa mendengar masukan dari mereka, pengalaman mereka. Begitu. Ya. Intinya adalah adanya musyawarah dengan dewan-dewan guru dan berbagi pikiran atau pengalaman dengan dewan-dewan guru. Baik. Pertanyaan yang terakhir Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Dari semua yang disampaikan dan referensi yang terdapat seperti dari pengalaman keputusan dilema etika ini, pertama, saya lebih matang. Saya dapat mempertimbangkan dengan matang atau dengan bijak atau dengan cermat dari segala aspek, sehingga yakin keputusan itu betul-betul tidak berisiko lanjutan. Ya, ini nilai bapaknya untuk saya. Dengan itu saya bisa matang, mempertimbangkan sebuah kasus itu dengan matang, dengan cermat sebelum saya memberikan keputusan. Lalu keputusan itu juga betul-betul tidak berisiko lanjutan. Karena ada keputusan masih ada sisa-sisa, belum final. Sehingga betul dengan pengalaman ini saya betul-betul matang. Kasus ini tidak akan berisiko lanjutan. Lalu berikutnya menambah pengetahuan atau wawasan saya dalam mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan dengan mempertimbangkan yang sudah baik dan benar. Jadi menambah pengetahuan dan wawasan saya dalam mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan dengan kepentingan dengan pertimbangan yang sudah baik dan benar. Lalu saya juga menjadi bijak dalam menganalisis sebuah permasalahan untuk mencari solusi dan berpihak pada murid dan tidak memiliki risiko atau meminimalisir risiko yang terjadi. Ini yang saya dapatkan dari kasus-kasus yang saya alami. Dengan demikian, apa yang menjadi harapan permasalahan itu betul-betul diminimalisir. Ya. Kalau kita sudah menguasai ini. Baik, terima kasih Bapak. Sekian wawancara kita pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan oleh Bapak untuk mendukung saya dalam kegiatan wawancara pada hari ini. Selamat pagi Bapak. Terima kasih.